Selamat datang di podcast kali ini. Saya Meida Astria akan memandu Anda dalam diskusi yang menarik mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak di lingkungan ASN dengan studi kasus pada Bank Rakyat Indonesia. Di sini kita akan mendalami bagaimana BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai berakhlak dalam operasional dan budaya kerjanya. Saya akan ditemani oleh 4 narasumber yang memiliki pemahaman mendalam mengenai topik ini. Selamat datang kepada para narasumber, yakni Ulfa, Salwa, Gilang, dan Faiza. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, saya ingin sedikit memberikan latar belakang atau akronim ya mengenai berakhlak. Jadi berakhlak merupakan akronim dari beberapa nilai, yaitu yang pertama berorientasi pada pelayanan, yang kedua adalah akuntabel, yang ketiga adalah kompeten, lalu harmonis, loyal, adaptif, dan terakhir adalah kolaboratif. BRI sebagai salah satu bank besar di Indonesia menerapkan nilai-nilai ini dalam berbagai aspek operasional dan juga pengembangan SDM-nya. Sebagai pengantar, mari kita simak bersama video company profile dari Bank BRI sebagai berikut. Setiap langkah dimulai dengan mimpi. Mimpi yang tak usang ingin diwujudkan. Mimpi yang selalu hidup kemarin, hari ini, dan esok. Mimpi yang terbentuk berani oleh tangan-tangan kecil kita untuk wujudkan angan-angan yang besar. Karena inilah sejatinya Indonesia. Kita tumbuh bersama sebagai bangsa, ditopang oleh mereka yang berani mengambil langkah. Keberanian yang menjalar ke setiap lubuk hati, tercipta dari jutaan mimpi tiap usaha. Dan di setiap tekad itu, kami ada. Menjadikan nyata setiap asa. Karena inilah besarnya Indonesia. Dengan ragam kisah bergema di berbagai sudutnya. Membentang dari tengah lautan, pesisir, sampai puncak tertinggi. Luasnya negeri terhubung lewat usaha dan inovasi tanpa henti. Mendekatkan tiap jarak dalam genggaman. Memeluk zaman dengan segala kebaruan. Dan dari sentuhan ujung jari, 3, 2, 1. kita melesat, menembus langit, menembus batas, tegaskan langkah menuju impian kita. Kami memupuk rasa percaya. Pastikan wujud setiap mimpi yang ada. Dengan sinergi berbagai perusahaan anak, tak akan ada kata ragu untuk terus konsisten melangkah maju. Komitmen sepanjang seabad usia kami untuk terus bekerja dan berkembang demi majunya bangsa dan negara. Hingga mencapai lebih tinggi, menjadi yang terbaik. Ini adalah jalan kami untuk terus menjadi yang terdepan. Untuk bangsa dan dunia. Karena di setiap langkah yang diambil, kami meyakini pada tiap mimpi yang kami wujudkan
membangun kekuatan bagi negeri. Sebab kami hadir untuk melayani. Menjadi sang pewujud mimpi. Dan setelah kita simak tadi company profile video, mari kita mulai dengan narasumber satu untuk menjelaskan bagaimana BRI menerapkan nilai berorientasi pada pelayanan sebagai berikut. Kepada narasumber satu, kami persilakan. Terima kasih Mbak Maida. Jadi Bank BRI ini sudah lama dikenal dengan orientasi layanannya yang prima. Ini tercermin dalam cara BRI mendekatkan diri kepada masyarakat, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi yang mereka buat ini untuk memberikan kemudahan akses layanan bagi nasabah, pakai aplikasi yang namanya Brimo. Brimo ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, BRI juga memiliki program seperti Teras BRI Kapal. Kalau Teras BRI Kapal, ini dia memberikan akses layanan perbankan langsung ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat cuplikan singkat dari Teras BRI Kapal berikut ini. Inilah Indonesia, negeri dengan gugusan pulau. Di setiap bentang indahnya, menghadirkan denyut kehidupan. Di setiap pulaunya, terisi semangat berdiri di atas kaki sendiri. Bank BRI telah lama hadir di tengah denyut ekonomi mikro masyarakat Indonesia dengan kehadiran Teras BRI. Menjadi mitra perbankan yang handal dan profesional, menyapa hingga pelosok negeri tanpa batas jarak melalui Teras BRI Keliling. Kami tak pernah berhenti berinovasi. Kini, kami ingin menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia, mengarungi Nusantara, menyisir pesisir melalui Teras BRI Kapal. Yang pertama dan satu-satunya yang menyediakan layanan perbankan di atas kapal. Dipersiapkan oleh tim ahli yang kredibel, tenaga berpengalaman, serta peralatan yang canggih. Dengan dukungan satelit berteknologi terkini dan dilengkapi dengan fasilitas layaknya bank. Untuk mencapai objektif Bank BRI menjadi financial inclusion dan sarana literasi perbankan bagi masyarakat Indonesia. Teras BRI Kapal sebagai layanan terbaru dari Bank BRI yang memiliki beragam fasilitas seperti ATM, transfer, setor tunai, tarik tunai, simpanan, pinjaman, dan jasa bank lainnya. Untuk pertama kali, Teras BRI Kapal beroperasi melayani wilayah Kepulauan Seribu. Yang selanjutnya akan beroperasi untuk melayani wilayah pulau-pulau lain di Indonesia. Bank BRI sebagai bank dengan jaringan terluas, kali ini mempersembahkan Teras BRI Kapal. Teras BRI Kapal adalah layanan terbaru dari Bank BRI. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Teras BRI Kapal, menyisir pesisir, menjawab kebutuhan. Persembahan terkini dari Bank BRI. Teras BRI Kapal adalah layanan perbankan keliling yang berbasis kapal yang disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk melayani masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan terpencil. Layanan ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses layanan bank karena kondisi geografisnya. Jadi seperti pulau-pulau terpencil yang belum memiliki kantor cabang bank. Layanan perbankan dasar seperti penyimpanan uang, penarikan tunai, transfer, pengajuan pinjaman kecil, dan produk keuangan lain seperti kredit mikro itu yang disediakan oleh layanan ini. Dengan demikian,
BRI menunjukkan komitmennya terhadap nilai pelayanan dengan memastikan bahwa layanan perbankan tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga sampai ke daerah terpencil. Nilai yang bisa diambil adalah berorientasi pelayanan. Tantangannya, ASN di lapangan sering menghadapi kondisi dengan sarana terbatas dan akses internet yang tidak stabil. Namun, pelayanan harus tetap prima. Selain itu, di daerah terpencil dengan cuaca buruk, waktu layanan terbatas, belum lagi resiko keselamatan dalam perjalanan laut. Solusinya adalah menggunakan metode pelayanan alternatif seperti metode offline atau manual saat teknologi tidak mendukung, tanpa mengurangi kualitas layanan. ASN menyiapkan strategi pelayanan yang cepat, terstruktur, dan tetap mengutamakan kepuasan masyarakat meski dalam keterbatasan. Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata BRI benar-benar mengutamakan pelayanan yang ada dan juga memanfaatkan teknologi untuk menjangkau lebih banyak orang, untuk melayani lebih banyak kalangan masyarakat. Baik, kita lanjutkan dengan narasumber kedua untuk memaparkan nilai akuntabel. Pada narasumber kedua kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Meida. Jadi BRI sendiri sangat fokus pada prinsip akuntabilitas. Salah satu contoh konkretnya adalah dengan transparansi dalam pengelolaan dana dan juga laporan keuangan yang mudah diakses oleh publik dan juga pemangku kepentingan. Pada tahun 2021 sendiri, BRI mendapatkan penghargaan dalam kategori Best Overall Corporate Governance dari Indonesian Institute for Corporate Directorship yang membuktikan bahwa mereka itu tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada pengelolaan yang jujur dan juga transparan. Selain itu juga BRI menjaga integritas data masih dengan sistem keamanan yang sangat ketat, menjamin bahwa setiap transaksi nasabah itu bisa terlindungi dengan baik. Sebagai contoh, bisa dilihat paparan kinerja keuangan BRI sebagai berikut. Kita ke kabar lain pemirsa, PT Bank Rakyat Indonesia mengadakan press conference tentang laporan kinerja dan transformasi perusahaan kuartal 2 pada tahun 2025 melalui online pada Kamis pagi. Salam sejahtera, Om Swastiastu. PT Bank Rakyat Indonesia mengadakan gelaran press conference tentang laporan kinerja dan transformasi perusahaan kuartal 2 pada tahun 2025 secara online melalui Zoom pada Kamis pagi 31 Juli 2025. Press conference ini dihadiri oleh jajaran pejabat BRI dan media. Dalam gelaran ini, BRI mengumumkan pembukuan laba bersih periode berjalan sebesar 26,53 triliun sepanjang kuartal tahun 2025. Bank Rakyat Indonesia dengan di bawah kepemimpinan direksi yang baru kita terus melakukan transformasi. Kita namakan Revolution Reignite ya, yang fokus pada dua hal utama, yaitu transformation di bidang pendanaan atau funding. Nah, yang kedua adalah perbaikan core business dan juga kita pengembangan new growth atau new core, kita namakan new core. Total aset tumbuh sebesar 6,5% year on year menjadi 2.106,4 triliun. Total dana pihak ketiga secara konsisten ya tercatat tumbuh sebesar 6,7% year on year menjadi 1.482,1 triliun. Di sisi intermediasi penyaluran kredit tumbuh 6,0% secara year on year menjadi 1.416,6 triliun. Pendapatan selain bunga, fee atau other operating income tumbuh sebesar 10,6% secara year on year mencapai 26,7 triliun. PPOP kita meningkat sebesar 2,2% ya secara year on year mencapai sebesar 58,3 triliun. BRI berhasil mencetak laba sebesar 26,5 triliun hingga akhir Juni 2025. Pencapaian positif berhasil diraih BRI di tengah kondisi makroekonomi Indonesia menunjukkan tren stabil. Di samping itu, BRI juga meninjau ulang model bisnis mikro serta penyempurnaan proses bisnis, meningkatkan kapabilitas mantri dan memperluas layanan gadai. Kinerja BRI akan terus diperkuat melalui ongoing transformation yang tengah dijalankan secara konsisten dan menyeluruh. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagai bank terbuka, BRI wajib menyajikan laporan keuangan secara periodik yang diaudit secara independen. Hal ini mencerminkan akuntabilitas karena masyarakat, investor, dan pemerintah bisa menilai kinerja BRI dengan data yang jelas dan juga terbuka. BRI bertanggung jawab tidak hanya pada pemegang saham, tetapi juga kepada nasabah, regulator, dan juga masyarakat luas. BRI menunjukkan akuntabilitasnya dengan mendukung inklusi keuangan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan Bank BRI sebagai bank besar dengan jaringan nasional membuat pegawainya sulit melakukan pengawasan secara menyeluruh. Tidak semua data dan laporan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga dituntut mampu menjelaskan dengan benar. Solusi dari tantangan tersebut adalah mengembangkan e-monitoring dan dashboard kinerja real-time, agar data dari unit kerja di pusat dan daerah bisa langsung dipantau. Pegawai Bank BRI juga wajib menyusun laporan pengawasan dan kinerja secara jelas, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Akuntabilitas memang penting dalam dunia perbankan ya, terutama untuk kepercayaan kepada nasabah. Sekarang saya ingin menunggu paparan pada narasumber ketiga, bagaimana BRI menerapkan nilai harmonis dalam operasional mereka, terutama dengan hubungan dengan pelanggan dan masyarakat. Pada narasumber kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Mida atas waktunya. Jadi nilai harmonis sangat tercermin dalam budaya kerja di BRI. Bank ini selalu mengedepankan sikap saling menghormati antar sesama, baik antar pegawai maupun dengan nasabah. Salah satu contoh aplikasi nilai harmonis ini adalah program BRI Peduli, yang selalu hadir ketika ada bencana alam, situasi darurat, seperti yang terjadi pada bencana banjir dan longsor di Sumatera. BRI tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga ikut turun langsung ke lokasi untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak. BRI memastikan bahwa ada dalam pelayanan mereka, dan semua dilayani dengan cara yang setara, tanpa memandang status sosial, latar belakang mereka. Seperti yang dilakukan ini, BRI melakukan renovasi sekolah, wujud dari BRI Peduli. Berikut adalah video BRI Peduli renovasi sekolah. Sekolah ini tempat di mana mimpi-mimpi besar dimulai. Tempat yang menghadirkan keberanian anak-anak Indonesia untuk menggapai cita-cita yang ingin dicapai. Di tempat ini juga, kami menjadi sebuah keluarga dalam meraih pendidikan yang berkualitas. Kami percaya bahwa kami tidak sendiri dalam menggapai mimpi kami. Sebuah dukungan yang akan kami jaga karena perjalanan kami masih panjang. Dan kami akan terus menjadi bagian dalam menciptakan generasi bangsa yang tangguh. Rasa syukur bercampur bangga akan mendorong kami untuk selalu optimis, apapun itu rintangan yang kami hadapi. Dan sekarang, kami akan selalu melangkah bersama, meskipun kami memiliki perbedaan dalam meraih sebuah tujuan. Tujuan yang membuat kami akan selalu menjaga sebuah amanah. Setiap langkah kami merupakan sebuah dorongan untuk mewujudkan sebuah mimpi. Mimpi bersama yang akan kami wujudkan. Kemudian yang dapat kita pelajari dari nilai-nilai harmonis BRI, versi BRI Peduli ini, pertama itu menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui CSR, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Yang kedua, membangun keseimbangan antara bisnis, sosial, dan lingkungan. Dan yang terakhir, menciptakan sinergi dengan pemerintah, stakeholder, dan karyawan. Apabila core value di ASN sendiri, yaitu yang pertama menghargai perbedaan individu, latar belakang, dan pandangan. Yang kedua, mengedepankan kerjasama, gotong royong, serta hubungan kerja yang sehat.
Yang ketiga, menjaga harmoni antara ASN, masyarakat, dan lembaga negara lain. Jadi yang bisa kita pelajari dari konsep harmonis BRI Peduli ini, yaitu yang pertama hubungan dengan masyarakat. ASN dapat meniru semangat BRI Peduli yang hadir membantu mendengarkan kebutuhan rakyat dan memberi solusi yang memberdayakan bukan sekedar formalitas. Yang kedua, keseimbangan sosial dan lingkungan. Seperti BRI yang peduli lingkungan, ASN juga perlu menyeimbangkan kebijakan agar pembangunan tidak merusak sosial dan lingkungan. Yang ketiga, kolaborasi dengan stakeholder. ASN dituntut bekerja sama lintas instansi, mirip BRI yang berkolaborasi dengan pemerintah dan komunitas. Yang terakhir, harmoni internal. ASN harus bekerja dan membangun budaya yang inklusif, saling mendukung dan terbuka, sebagaimana karyawan BRI yang dilibatkan dalam kegiatan sosial. Tantangan dalam penerapan core value harmonis dari BRI adalah kadang kebutuhan masyarakat di berbagai daerah itu berbeda. ASN harus bisa menjembatani agar tidak muncul kesenjangan. Selain itu, penerima manfaat program berasal dari latar belakang sosial, budaya, bahkan bahasa yang berbeda, sehingga butuh pendekatan komunikatif agar tercipta hubungan yang harmonis. Solusi yang harus dilakukan oleh ASN yaitu ASN perlu untuk melakukan survei lapangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nyata di masyarakat, sehingga lebih tepat sasaran. Terkait penerima manfaat dengan latar belakang berbeda, ASN perlu menyampaikan informasi program dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami semua kalangan, serta selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Luar biasa. Itu adalah contoh yang betul-betul baik bagaimana narasumber juga bisa berperan dalam masyarakat. Lalu untuk narasumber 4, bagaimana untuk nilai loyal yang diterapkan pada BRI pada narasumber 4 kami persilakan. Terima kasih Mbak Meida. Untuk nilai loyal di BRI sendiri itu terlihat dari hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan dan juga nasabah. BRI selalu mengutamakan kepentingan nasabah dan negara dalam setiap keputusan strategisnya. Contohnya seperti saat pandemi COVID-19 melanda, BRI itu mengambil langkah besar dalam membantu UMKM dengan melakukan restrukturisasi kredit untuk 3,9 juta nasabah dengan total nilainya itu lebih dari 250 triliun rupiah. Nah, ini sendiri tuh menunjukkan totalitas loyalitas BRI baik kepada nasabah, karyawan maupun negara dalam keadaan apapun. Untuk program-program loyalitasnya juga ada berbagai macam. Salah satunya itu ada loyalitas BRI Point yang memberikan keuntungan setiap transaksi yang kemudian dapat ditukarkan dengan voucher atau keuntungan menarik lainnya. Juga ada program Brilian yang menekankan integritas dan juga profesionalisme serta layanan khusus BRI prioritas dan solusi digital seperti Rola yang ditujukan untuk nasabah korporat dan memberikan kemudahan untuk transaksinya. Lalu salah satu ini juga ada video ya tentang program Brilian sebagai bentuk keloyalan BRI untuk membangun bangsa. Di sebuah masa ketika cobaan yang tak terbayangkan menghadang, bukan hanya wabah yang menyebar, tapi juga keputusasaan. Ada secercah cahaya dari sekelompok orang yang tak pernah menyerah, yang terus berjuang mencari peluang dari segala kemungkinan. Mengubah putus asa menjadi motivasi untuk bangkit. Kami hadir, BRI yang selalu berkomitmen untuk terus memberi nilai ekonomi dan sosial bagi Indonesia. BRI memberi dukungan melalui berbagai program empowerment terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas desa. Inilah Desa Brilian, program BRI yang terfokus pada pengembangan 4 aspek penting, yaitu badan usaha milik desa, digitalisasi, inovasi, keberlanjutan. Program Desa Brilian telah tumbuh dan berdaya dengan berbagai potensi desa di bidang pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan,
pengolahan hasil alam, jasa, dan perdagangan. Semua tercapai berkat proses pelaksanaan program Desa Brilian yang terintegrasi dengan baik. Dengan pendampingan langsung sehingga desa dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Serta mengantarkan pada kemajuan desa yang dirasakan hari ini. Melalui program Desa Brilian, BRI memiliki peran yang konkret dalam memajukan desa sebagai pilar dasar kesejahteraan perekonomian Indonesia. Ayo bergabung dalam membangun desa unggul dengan perkembangan yang nyata melalui program Desa Brilian. Baik, itu tadi adalah video salah satu program Brilian, yaitu Brilliant Village Program. Program ini merupakan pemberdayaan desa, membantu transformasi desa menjadi desa pintar atau smart village, lebih mandiri dan juga berdaya saing. Fokusnya sendiri itu mencakup beberapa pilar ya. Ada penguatan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa sebagai penggerak ekonomi desa, juga ada digitalisasi urusan desa, pertumbuhan berkelanjutan, serta ada inovasi lokal juga. Selain itu, BRI juga memberikan banyak kesempatan bagi karyawan untuk berkembang melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan karir yang berkelanjutan, serta memastikan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Itu Mbak Meida. Tantangannya adalah ASN kadang lebih fokus pada target individu atau kelompok, padahal nilai loyal menuntut konsistensi dalam mendukung visi dan misi instansi. Masyarakat bisa menilai ASN tidak loyal jika program pemerintah tidak memberi manfaat langsung bagi publik. Solusinya bisa dengan mendorong budaya kerja yang saling mendukung antara ASN selaras dengan tujuan instansi, agar tidak hanya loyal pada individu atau atasan, tapi juga pada organisasi secara utuh. Selain itu, memastikan setiap adopsi program benar-benar bermanfaat untuk masyarakat luas, bukan sekedar citra instansi. Untuk kita pada hari ini, bagaimana pandangan para narasumber mengenai nilai kolaboratif? Kepada para narasumber, kami persilakan. Jadi kalau menurut saya, kolaborasi internal tuh sangat kuat di BRI, terutama dalam membangun budaya perusahaan yang solid dan saling mendukung. Mereka juga banyak berkolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk dengan fintech, untuk mempermudah layanan pembayaran bagi masyarakat. Setuju dengan Mbak Siti Lufah sebelumnya, jadi kolaborasi eksternal itu juga terlihat pada pengembangan produk-produk baru yang melibatkan banyak mitra strategis untuk memperluas akses layanan keuangan, terutama. Saya juga setuju dengan pendapat kedua narasumber ini. Jadi kolaborasi antara BRI dengan fintech seperti contohnya Gojek dan Grab sangat membantu dalam memperluas akses ke layanan perbankan bagi masyarakat yang lebih luas. Ya, sama seperti pendapat lainnya ya, kolaborasi ini tentu saja juga menguntungkan bagi pengembangan teknologi yang lebih maju, sehingga nasabah dapat menikmati pengalaman layanan perbankan yang lebih cepat, mudah, dan juga aman. Baiklah, dari Bank Rakyat Indonesia, pelajaran yang dapat kita ambil adalah yang pertama, berorientasi pelayanan. BRI hadir untuk memberikan layanan terbaik, ramah, dan tulus demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, di mana dalam setiap langkah, BRI dapat mempertanggungjawabkan kinerja, menjunjung tinggi kejujuran dan juga integritas. Yang ketiga adalah harmonis, di mana BRI menghargai perbedaan, bekerja sama dalam keberagaman, dan membangun lingkungan kerja yang inklusif. Dan yang terakhir adalah loyal, BRI setia kepada bangsa, negara, dan perusahaan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Banyak para narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan perspektif yang sangat berharga. Dengan segala tantangan yang ada, BRI telah menunjukkan bagaimana nilai berakhlak dapat diterapkan secara nyata dalam perusahaan. Semoga diskusi kita kali ini sangat bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.